Jadi ketika ditanya, Pak Surya ditawarin menteri nggak? Ditawarin gabung nggak? Ada nggak Bang tadi Pak Prabowo Nggak ada. menawarkan itu? Ya secara eksplisit tidak ada. Secara implisit? Ya kode-kode ada lah mungkin. Apa tuh Bang Willy, kode-kodenya apa yang ditangkap Iya. sebagai kode? Ya kode untuk bisa bersama karena orang melihat bagaimana komitmen Nasdem. Siapa sih yang nggak nyaman? Kan gini, bukan yang paling ganteng, bukan paling, tapi siapa yang paling nyaman ya kan? Ya siapa yang tidak nyaman bersandar di bahu seorang Surya Paloh gitu. Begitu orangnya, diginiin segala macam, sabar, dewasa, punya networking, punya political dan sosial capital yang luar biasa. Tapi levelnya bukan di sana, Zil. Levelnya kita harus melihat ya tentu di komitmen yang lain bagaimana gerakan perubahan itu juga harus terus berjalan. Tentu demokrasi membutuhkan di dalam rilisnya Pak Surya. Ya. Demokrasi membutuhkan check and balance. Check and balance. Ya. Pemimpin yang hebat membutuhkan lawan tanding yang hebat juga kan. Itu bagaimana ya mengartikannya? Ini kode-kode juga sepertinya dari Bang Willy. Jadi maksudnya bagaimana? Nasdem apakah akan berada di luar, tapi di luar pun tidak melulu kan dianggap sebagai musuh, Ya. di luar pun bisa menjadi teman, atau bagaimana Bang Willy posisinya? Kita lawan berkontestasi, kawan berdemokrasi dan memajukan negeri. Kalau anak muda tuh ada istilahnya sekarang Bang Willy, frenemy. Frenemy ya. Frenemy ya, bener ya? Ini yang Gen Z frenemy ya. Ini bukan friend with benefit, bukan. Itu banyak terjadi Bang Willy, friends with benefit. Tapi frenemy itu artinya kadang friend, kadang enemy atau gimana? Gitu ya? Kurang lebih. Ini yang Gen Z juga ragu-ragu nih. Iya, tapi intinya apakah posisi Nasdem itu kan sekarang yang banyak kita ketahui selama ini Bang Willy selalu ada dikotomi. Kalau tidak koalisi ya oposisi gitu loh. Tapi belum ada yang seperti ya saya di luar tapi belum tentu kita berseberangan. Ini saya merefer. Ini kan karena pemilu sudah selesai. Orang selalu referensi politiknya sangat hitam putih, sangat dikotomis. Kalau enggak perubahan, kalau enggak keberlanjutan. Kalau tidak oposisi, koalisi. Nah gini. Ini baru di sini nih saya cerita. Mantap, ceritakan Bang. Pak Surya mendekonstruksi narasi itu ketika memberikan proposal kepada Pak Jokowi tentang rekonsiliasi. Waktu itu menduetkan Ganjar dan Anies. Tidak change, tidak keberlanjutan, tapi kita reconcile. Kita keluar out of the box. Itu bahasa Pak Surya. Kos hari ini apakah harus hitam putih seperti itu juga? Pak Surya punya Pak Surya punya pengalaman politik yang panjang dengan literatur yang mumpuni sehingga beliau tidak selalu hanya langkahnya tidak hanya bicara koalisi atau posisi, itu terlalu sempit lah. Tapi konsep out of the box yang ditawarkan pada saat itu belum bisa diterima ya, Bang Willy? Ya kita tahu itu belum bisa diterima karena memang tidak ada akhirnya pasangan Ganjar Anies kan. Oke. Tapi setidaknya Pak Surya tidak ingin political exercise-nya bukan satu hal yang biasa-biasa saja. Yang sekarang sedang coba di-exercise oleh Pak Surya berarti apa sekarang? Satu, bagaimana proses berdemokrasi kita itu semakin maju. Kita memberikan catatan-catatan. Zilvia, kami di Bapilu Partai Nasdem hari ini sedang membuat serial dokumentasi film tentang mana yang kemudian ekstrim, satu ke ekstrim. Ada yang menang dengan tanpa uang, ada yang banal, brutal, politik uang, kecurangan dan lain sebagainya. Itu semua kita kombinasikan, ada 10 dapil kita ambil dan kita tulis.
biar ini tidak hanya menjadi kebisingan, biar ini tidak hanya menjadi gerundalan, tapi menjadi sebuah lesson learned. Oke. Untuk kemudian ini menjadi terus menerus. Nah, kembali ke tadi, apa yang menjadi poinnya ini, kita tentu membutuhkan satu stabilitas untuk pembangunan yang berjalan secara lebih baik, tapi juga sebagai sistem demokrasi membutuhkan check and balances. Oke. Untuk kemudian apa? Biar kemudian berjalannya masing-masing, kan gini. Taman itu indah, taman itu cantik. Itu kan bukan semuanya karena mawar semua di taman itu. Iya kan? Tapi ada anggreknya, pusparagam lah. Itulah yang dinamakan dengan sebuah orkestrasi Bhinneka Tunggal Ika itu. Ngomong-ngomong soal taman bunga yang cantik, saya sering mendengar Bang Willy kalau Nasdem ini ya bisa dibilang gadis yang cantik lah ya, diperebutkan sana sini karena punya secara kursi, kita lihat kursinya banyak di DPR. Kemudian secara pengaruh Pak Surya sebagai ketua umum partai politik di Indonesia yang sudah sangat senior itu luar biasa. Jadi sedang diperebutkan kanan kiri. Apakah ini tidak menjadi privilege buat Nasdem untuk bisa lebih bergain, untuk mendapatkan sesuatu? Kan bagaimanapun partai politik tujuannya juga ingin berkuasa kan Bang Willy? Ya, itu keniscayaan. Partai dibuat sebagai sebuah instrumen perjuangan bagaimana ideologi mereka bisa dimenangkan. Tapi juga tidak semata-mata oportunis. Ingat, it's so different between pragmatis and oportunis. Ya. Tidak menjadi oportunis. Nasdem tidak di level menjadi oportunis ya. Itu bukan Nasdem menjadi oportunis. Gini, Nasdem memainkan ini berkomunikasi dan berdialog dengan siapa saja. Jadi apakah publik menyimpulkan, kalau misalnya publik menyimpulkan kejadian hari ini peristiwa pertemuan Prabowo dan Pak Surya itu artinya Nasdem akan bergabung dengan koalisi Pak Prabowo? Ya itu belum jadi prioritas Partai Nasdem. Jadi prosesnya adalah bagaimana membangun Indonesia itu menjadi prioritas. Itu yang pertama. Artinya apa? Ketika ada keteladanan, satu elit dengan elit yang lain saling berkomunikasi, saling berdialog, saling bersilaturahmi. Artinya di bawah itu memberikan sebuah kepastian, ini kita berkontestasi, berkompetisi, berpemilu ini seperti Real Madrid lawan Barcelona aja. Seperti Liverpool lawan Manchester United saja. Iya toh? Keras. Segala macam toh, tapi setelah itu bubar, ya kita kembali lagi. Suatu kehidupan yang normal. Begitu seharusnya kita di alam demokrasi menjalankan sebuah kontestasi, Sylvia.